Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fathur Rahman SE, MPD, MSI, CAD, CAT, CAP, CTIM, dan tak lupa kepada teman-teman kelas MC yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan perkuliahan pada siang hari ini. Kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu pada bab aplikasi eksternal Sistem Informasi Strategis Sistem Organisasi. Sebelumnya kita perkenalan dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan saya sebagai moderator dan presentator, yaitu Aminatul Musfiqah. Di samping saya ada Putri Novita sebagai operator dan presentator, dan di samping saya ada Mika Nurul Anisha sebagai presentator, dan ada juga satu yaitu Muhammad Rafi Adina Rizky. Sebelumnya mohon maaf karena pada hari ini dia tidak bisa hadir untuk berkumpul melakukan presentasi bersama, maka nantinya akan melakukan presentasi sendiri di rumah secara aktif. Selanjutnya yang pertama yaitu pengertian sistem informasi, strategi, dan sistem organisasi. Istilah sistem informasi strategik atau Strategic Information System muncul pertama kali pada tahun 1980-an sampai 1990-an. Definisi yang konkret tentang sistem informasi strategik ini masih belum jelas. Alasannya adalah masih merupakan sistem yang baru dan belum ada konsensus yang sama untuk pendefinisiannya. Alasan lainnya adalah penerapan sistem ini ternyata sangat luas, yaitu tidak hanya di dalam organisasi saja, tetapi juga diterapkan di luar organisasi, menjangkau organisasi lainnya, pemasok-pemasok, dan pelanggan-pelanggan. Alasan lainnya adalah banyak sistem teknologi informasi yang ada yang perlu ditentukan kriterianya sehingga dapat dikatakan sebagai sistem informasi strategik. Untuk mendapatkan definisi yang mengenai dari sistem informasi strategik, kami memuat menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Bakos dan Tracy mendefinisikan SIS sebagai sistem informasi yang menghasilkan efisiensi internal dan efisiensi komparatif. Yang kedua, menurut Remenyi mendefinisikan SIS sebagai suatu sistem yang membantu suatu perusahaan meningkatkan kinerja jangka panjang dengan secara langsung meningkatkan kontribusi pertambahan nilainya ke rantai nilai industri. Terus menurut Hartono mendefinisikan suatu sistem informasi sebagai sistem teknologi informasi apapun di level manapun yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi. Dari beberapa definisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi strategik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, suatu sistem informasi atau sistem informasi apapun di level manapun. Dua, untuk mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi dari perusahaan. Yang ketiga, memberikan keuntungan kompetisi bagi perusahaan. Yang keempat, melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif. 5. Dengan topangan terus-menerus yang unik. Dari ciri-ciri tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan sistem informasi strategik atau strategic information system adalah suatu sistem informasi atau sistem-sistem informasi apapun di level manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif sehingga membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Dari definisi ini yaitu sistem informasi strategik sebagai suatu sistem apapun di level manapun dapat dimengerti bahwa suatu sistem informasi strategik secara fisik tidak berbeda dengan sistem-sistem teknologi informasi lainnya. Perbedaannya adalah pada penerapannya, yaitu di sistem informasi strategik, sistem-sistem teknologi informasi diterapkan untuk memenangkan persaingan. Penerapan strategi perusahaan dilakukan secara efisiensi internal dan efisiensi komparatif. Efisiensi internal dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, merubah cara perusahaan beroperasi secara internal. Yang kedua, merubah proses-proses manajemen. Yang ketiga, menciptakan jasa-jasa dan produk-produk baru. Sedangkan efisiensi komparatif dilakukan dengan 4 cara, yaitu pertama, merubah struktur dari industri. Yang kedua, mengganti keseimbangan kompetitif antara perusahaan di dalam industri. Yang ketiga, merubah hubungan dengan pelanggan-pelanggan dan pemasok-pemasok. Yang terakhir yaitu meningkatkan kontribusi pertambahan nilainya di rantai nilai industri. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan sistem informasi strategik dengan sistem informasi di level strategik. Sistem informasi strategik berbeda dengan sistem informasi di level strategik. Sistem informasi di level strategik dikenal dengan nama sistem informasi eksekutif atau disingkat menjadi SEI, yang digunakan untuk membantu manajer atas melakukan perencanaan strategik atau perumusan strategik. Sistem informasi strategik selanjutnya adalah sistem informasi untuk penerapan strategik yang sudah dirumuskan. Sistem informasi strategik terdiri dari sistem-sistem teknologi informasi apapun di level-level manapun. Tidak hanya di level strategik yang dapat digunakan untuk menerapkan strategik perusahaan. Perbedaan antara sistem informasi strategik dengan sistem informasi di level strategik. Yang pertama, sistem informasi di level strategik yaitu untuk manajer atas. Yang kedua, untuk menentukan strategi. Yang ketiga, hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Sedangkan sistem informasi strategik yaitu untuk kompetisi. Yang kedua, untuk menerapkan strategi. Yang terakhir yaitu dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Perbedaan dengan sistem informasi konvensional. Perbedaan antara sistem informasi strategik dengan sistem informasi konvensional adalah yang pertama dari segi dukungan. Sistem informasi konvensional mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi kritis di perusahaan. Sedangkan sistem informasi strategi mendukung manajer dalam menerapkan strategi. Yang kedua dalam bidang fokus. Fokus dari sistem informasi konvensional adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia. Sedangkan sistem informasi strategik difokuskan sebagai alat kompetisi. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi tujuan. Tujuan sistem informasi konvensional lebih mengarah ke efisiensi, sedangkan sistem informasi strategik untuk memenangkan persaingan. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari segi orientasi.
Sistem informasi konvensional lebih berorientasi ke aplikasi internal, sedangkan sistem informasi strategi berorientasi internal dan eksternal untuk menjaga konsumen. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu perbedaan antara sistem informasi strategi dengan sistem informasi konvensional atau SIK. Yang pertama yaitu perbedaan dari dukungan. SIK mendukung manajer untuk menyelesaikan operasi secara kritis di perusahaan. Sedangkan SIS mendukung manajer dalam menerapkan strateginya. Terus ada perbedaan fokus. Fokus dari SIK ini sendiri adalah menggunakan teknologi untuk mengganti tenaga manusia. Sedangkan SIS itu difokuskan sebagai alat kompetisinya saja. Lalu perbedaan dari tujuan SIK ini lebih mengarah ke efisiensi. Sedangkan SIS adalah untuk memenangkan pesaing. Perbedaan yang terakhir yaitu dari segi orientasi. SIS lebih berorientasi ke aplikasi internalnya saja. Sedangkan SIS berorientasi ke internal dan eksternal untuk menjangkau para konsumennya. Slide selanjutnya yaitu ada strategi dan penerapan model-model SIS atau sistem informasi strategi. Yang pertama yaitu ada cost leadership strategi. Sistem informasi ini dikaitkan untuk mendukung strategi jika perusahaan mampu mencapai posisi biaya terendah dalam industri. Dengan cara merekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. Ada beberapa perusahaan yang berhasil menerapkan cost leadership strategi ini. Seperti perusahaan Xiaomi, dia telah berhasil mengurangi akses di setiap titik produksi dan mampu menggunakan strategi pemasaran tanpa iklan yang mahal. Hasilnya ini mampu menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang murah bagi konsumen. Yang kedua yaitu ada differentiation strategy. Pada sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi jika dapat menyediakan produk atau jasa yang unik dan mampu memberikan nilai lebih kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing lainnya, yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa. Lalu mengurangi keuntungan yang diferensi dari pesaingnya. Contohnya itu seperti produk Apple. Seperti yang kita ketahui, Apple itu dikenal sebagai merek gadget yang harganya itu cukup tinggi. Namun harga itu yang ditawarkan itu sebanding dengan kualitas produk yang digunakan secara teknologinya yang belum digunakan oleh kompetitor lainnya. Selain itu Apple juga menarik minat konsumen dengan memperkenalkan hype barunya. Sebelum produknya diluncurkan, strategi ini tuh merupakan cara yang cerdas untuk mengkampanyekan produk sehingga penjualan PO-nya atau pre-ordernya itu meningkat. Yang ketiga itu ada fokus strategi. Sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi jika dapat membantu perusahaan memfokuskan pada produk atau jasa khususnya dalam organisasi. Sistem informasi yang mendukung strategi ini itu dapat membantu perusahaan memfokuskan produk atau jasa di niche market khususnya. Yang keempat itu ada innovation strategy. Sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi jika dapat menentukan cara khusus dalam berbisnis, yaitu dengan menyediakan produk atau jasa dengan inovasi terbaru.
Sistem informasi yang mendukung strategi ini itu mampu mendukung perusahaan untuk menentukan produk atau jasa terbarunya dibandingkan dengan pesaing dengan cara membuat market baru menggunakan teknologi informasi. Contohnya itu seperti perusahaan Google. Perusahaan ini itu cukup terkenal inovatif karena membuka divisi informasi strategi khususnya untuk para karyawan mereka. Misalnya ini Google itu mengembangkan layanan dengan melakukan riset pembuatan mobil listrik tanpa supir dengan perangkat yaitu Google Glass. Yang kelima yaitu aliansi strategi. Sistem informasi ini dikatakan mendukung jika menciptakan hubungan kerjasama yang menguntungkan secara baik dengan pemasok, perusahaan lain, bahkan dengan para pesaingnya. Misalnya perusahaan 7-Eleven Jepang bekerja sama dengan pemasok-pemasok lainnya. Yang keenam ada growth strategi. Jika mampu mengembangkan dan mendefinisikan pasar, sistem ini itu dapat mendukung perusahaan membantu mengembangkan diferensi pasar. Misalnya Citicorp yang menggunakan ATM pertama di kota New York untuk mendapatkan nasabah baru. Ya, dan yang terakhir yaitu quality strategi. Sistem informasi ini dikatakan mendukung strategi ini jika mampu meningkatkan tujuan dari produk atau jasa. Sistem informasi ini dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa dengan menggunakan robot atau CIM atau CM untuk meningkatkan kualitas produk, menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan kelanjutan dari produknya tersebut. Perusahaan yang menerapkan cara ini tuh misalnya Caterpillar Community atau CIT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wika. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan model-model SIS. Penerapan model-model SIS yaitu ada 8. Yang pertama, model tekanan-tekanan kompetisi. Dalam persaingan pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan, yaitu ancaman dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Kelima hal tersebut dapat juga merupakan suatu kesempatan jika diterapkan strategi yang tepat, misalnya dengan cara cost leadership, diversion, or other strategi. Yang kedua, model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Ancaman dalam model ini terdiri dari 2 sumber, yaitu kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Kedua sumber ini ditentukan oleh 5 faktor, yaitu biaya-biaya pencarian, keunikan fitur produk, biaya-biaya berpindah, efisien internal, dan efisiensi antar organisasi. Ketiga faktor awal merupakan kekuatan menawar dan 2 faktor berikutnya adalah efisiensi komparatif. Yang ketiga, model rantai nilai. Dalam model ini, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 9. Aktivitas yang dikelompokkan menjadi 2, aktivitas utama yaitu 4, aktivitas pendukung antara lain infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Dan 5 aktivitas utama antara lain penanganan dan penyimpanan bahan mentah, operasi, penanganan dan penyimpanan bahan jadi, penjualan dan pemasaran, serta pelayanan purna jual. Yang keempat, 5 tahapan Porter dan Miller. Terdapat 5 tahap untuk menggali kesempatan-kesempatan strategik. Kelima tahap tersebut antara lain menilai intensitas informasi, menentukan peran information teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara information teknologi dalam membuat keuntungan strategik, menginvestigasi kemungkinan information teknologi dalam mengembangkan bisnis baru, dan membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari information teknologi. Yang kelima, model Ken. Ada 2 faktor dalam model ini, yaitu jangkauan, menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi apakah di dalam perusahaan atau di luar perusahaan,
dan lingkungan, menunjukkan luas dari aplikasinya. Yang keenam, model rekayasa ulang merupakan suatu model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal. Yang ketujuh, model manfaat. Model ini memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Model ini menyatakan bahwa SIS secara internal mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan, dan SIS secara eksternal akan memberikan manfaat secara langsung kepada pelanggan dan secara tidak langsung kepada perusahaan. Dan yang terakhir yaitu model siklus sumber daya konsumen. Dalam model ini ada 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan yang berbasis pada model 4 tahap IBM, yaitu kebutuhan, menentukan kebutuhan dan menentukan spesifikasi, akuisisi, memilih sumber daya, pemesanan, otoritas, dan pembayaran, dan mendapatkan serta menguji dan menerima. Pertanggungjawaban, mengintegrasikan, mengawasi, memutakhirkan, dan merawat. Dan penghentian, memindahkan atau membuang, dan pertanggungjawaban. Untuk materi yang selanjutnya adalah G, Sistem Teknologi Informasi Antar Organisasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi antar organisasi adalah sistem informasi strategik yang juga menghubungkan bukan hanya unit-unit dalam organisasi, tapi juga antar organisasi. Sebagai contoh, SIS menghubungkan antara perusahaan dengan pemasok dan perusahaan dengan pelanggan secara online, seperti dalam industri penerbangan, yaitu perusahaan penerbangan agen-agen perjalanan dalam konsumen dihubungkan dengan satu jaringan sistem pemesanan tiket pesawat terbang. Untuk yang pertama yaitu pertukaran data elektronik. Salah satu tipe sistem informasi antar organisasi adalah Electronic Data atau EDI, yaitu sistem penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik lewat dokumen-dokumen bisnis. Dokumen bisnis yang umum dikomunikasikan lewat EDI adalah order pembelian, order penjualan, permintaan daftar harga, klaim asuransi, dan lainnya. Untuk yang nomor 2 adalah e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai pemanfaatan informasi teknologi untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir antara satu atau lebih jaringan komputer. Dari definisi yang luas ini, e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam dua aplikasi, yaitu A. Aplikasi elektronik e-commerce antar organisasi-organisasi bisnis. Sistem aplikasi e-commerce yang melibatkan organisasi-organisasi bisnis ini sering disebut dengan sistem interorganizational system atau IOS atau B2B, business to business. Terus selanjutnya adalah memungkinkan satu perusahaan untuk lebih efisien dan efektif melakukan kegiatan bisnis dengan supplier, dengan langganan-langganan, atau dengan dealer-dealer, distributornya. Contoh sukses dari aplikasi ini Sabre, yaitu sistem reservasi tiket yang dimiliki oleh American Airlines dan Electronic Data Interchange (EDI). Aplikasi elektronik e-commerce antar organisasi bisnis dengan pelanggan akhir. Aplikasi e-commerce yang paling banyak dibicarakan sekarang ini adalah aplikasi e-commerce yang menggunakan jasa internet melalui jaringan World Wide Web atau WWW. Aplikasi ini disebut juga dengan istilah B2C, business to customer. Menggunakan internet maka memungkinkan suatu perusahaan untuk menjangkau sampai ke pelanggan-pelanggan akhirnya dimanapun, siapapun, dan kapanpun. Terdapat beberapa keuntungan melakukan transaksi e-commerce dibandingkan dengan EDI. Keuntungan yang utama adalah menghemat biaya yang lebih besar dibandingkan dengan EDI, serta dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dan ada juga keuntungan lainnya dari transaksi e-commerce, yaitu yang pertama adalah A. Distribusi yang lebih murah dari dokumen dan produk digital, kemanapun memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. Kanal pemasaran yang baru, memiliki kemampuan untuk menarik pelanggan baru. Untuk selanjutnya, menyediakan satu titik lokasi kontak untuk bermacam-macam produk dan jasa. F. Dapat digunakan sebagai media riset pasar. Selain keuntungan atau kelebihan tersebut, ternyata e-commerce juga memiliki kelemahan dan hambatan, yaitu
Untuk A, keamanan, B, keamanan akses, C, keamanan transmisi, D, beban traffic yang terlalu overload, E, kesulitan sensor, F, kesulitan mengukur kinerja dari situs. Apakah keberhasilannya akan diukur dengan jumlah orang yang mengunjungi atau diukur dengan cara lain? Untuk rangkumannya sendiri yaitu sistem informasi strategik atau SIS atau Strategic Information System adalah suatu sistem informasi atau sistem informasi apapun di level manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi kompetisi yang memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif, sehingga membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Sistem informasi strategik berbeda dengan sistem informasi di level strategik. Sistem informasi di level strategik dikenal dengan nama Sistem Informasi Eksekutif atau SII, yang digunakan untuk membantu manajer atas melakukan perencanaan strategik atau perumusan strategik. Sistem informasi strategik ada 3 strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenangkan persaingan, yaitu cost leadership, differentiation, and focus on other strategy is innovation alliance, growth and quality. Selanjutnya adalah sistem informasi untuk penerapan strategic implementation yang sudah dirumuskan. Terdapat beberapa keuntungan melakukan transaksi e-commerce dibandingkan dengan EDI. Keuntungan yang utama adalah menghemat biaya yang lebih besar dibandingkan dengan EDI serta dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Dan ada juga keuntungan lainnya dari transaksi e-commerce, yaitu distribusi yang lebih murah dari dokumen dan produk digital kemanapun, memberikan layanan dukungan kepada pelanggan. Rangkuman dari materi kali ini yaitu strategi informasi atau SIS atau strategi informasi sistem adalah suatu informasi atau sistem informasi apapun di level manapun yang mendukung atau mengimplementasikan strategi potensi yang memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan melalui efisiensi internal dan efisiensi komparatif, sehingga mampu membantu perusahaan memberikan keuntungan kinerja secara signifikan dan meningkatkan kinerja jangka panjangnya. Sistem informasi strategi berbeda dengan sistem informasi di level-level strategik. Level informasi ini dikenal dengan nama yaitu informasi sistem eksklusif atau SEI, yang digunakan untuk membantu manajer atas melakukan perencanaan strategi atau merumuskan strategi yang disebut dengan strategi formulation. Sistem informasi strategi ini ada 3 strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan persaingan. Yang pertama itu ada cost leadership, differentiation, lalu ada dan focus and outer strategi di innovation. Terus ada analisis, growth, and quality. Selanjutnya adalah sistem informasi untuk menerapkan strategi yang disebut dengan sistem implementasi yang sudah dirumuskan. Terdapat beberapa keuntungan untuk melakukan transaksi e-commerce dibandingkan dengan EDI. Keuntungan yang utama adalah menghemat biaya yang lebih besar dibandingkan dengan EDI, serta dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan ada juga keuntungan lainnya dari transaksi e-commerce itu, yaitu seperti distribusi yang lebih mudah dari dokumen dengan produk digital, mampu memberikan layanan dukungan kepada pelanggan, kanal pemasaran yang baru, memiliki kemampuan untuk menarik pelanggan baru, menyediakan satu titik lokasi kontak untuk
bermacam-macam produk dan jenis dan jasa dapat digunakan sebagai media riset pasar. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.